Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di watchlist saham tiap minggu. Hari ini hari Minggu 11 April 2021. Saya akan mungkin menganalisa saham-saham yang menurut saya menarik. Tapi untuk keputusan jual belinya silahkan kembali ke teman-teman sendiri. Jadi kalau misalkan teman-teman oke dengan analisa saya, terus teman-teman mau beli, itu harapannya keputusannya itu dari teman-teman sendiri, bukan karena dari saya. Dan juga trading plan itu harus punya. Jadi ketika nanti terjadi sesuatu yang di luar rencana, tidak akan bingung. Oke, sebelumnya support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Tinggal pencet-pencet doang ya, pencet like, pencet komen-komen yang lucu-lucu kayak, atau mau nyampein kritik, atau ada pertanyaan, atau saran, silahkan. Juga subscribe juga tinggal diklik aja. Nanti juga kalau misalkan ada teman-teman ada pertanyaan, kritik, atau saran, sampaikan aja di YouTube, komen YouTube, nanti bakal saya bales pakai video netizen bertanya, cuan-cuan saya menjawab. Dan kemarin saya habis ngupload, jadi yang kemarin ada pertanyaan bisa dicek di video kemarin. Hari kemarin tuh hari Sabtu ya, terakhir itu. Yang belum terjawab bakal saya jawab di video selanjutnya. Santai aja, pasti saya jawab. Tuh. Mungkin bisa dicek juga videonya kalau buat teman-teman yang kemarin tanya-tanya atau pengen tahu apa aja pertanyaan di sana. Terus juga jangan lupa nyalain notifikasinya karena bakal ada konten setiap hari, Senin sampai Jumat adalah analisa harian, terus Sabtu sharing-sharing trading yang kemarin belum sempat saya bikin ya. Akhirnya kemarin jadinya netizen bertanya, cuan-cuan saya menjawab. Saham minggu ini saham-saham potensial. Oke, langsung aja masuk aja kita ke videonya. Sebenarnya ya, harusnya sampai akhir April ini semua saham potensial. Kenapa? Karena kalau berdasarkan roadmap IHSG saya, ini akan terjadi sebuah swing high, yang artinya saham-saham yang korelasinya kuat dengan IHSG itu bakalan keangkat juga. Karena dia bakalan swing high. Tapi dengan catatan kalau terjadi sesuai dengan roadmap saya. Kalau ternyata roadmap saya gagal, apakah ada potensinya? Ada juga, bisa juga gagal. Dia nggak jadi swing high, terus jadinya malah turun, nyungsep ke sini, terus dia jadinya bikin flag atau gimana, nggak jadi penan, ya bisa juga. Makanya kita harus selalu punya trading plan, biar tidak bingung. Cuman kalau dilihat dari saham-sahamnya ya, kalau menurut saya harusnya sih penan, karena kalau dilihat dari saham-saham besarnya kayak BBCA, BBRI yang sekarang ada di support kuatnya, harusnya sih nggak turun lebih dalam lagi. Kecuali market maker berkata lain ya, seperti itu. Jadi intinya adalah untuk sampai April ini tugas teman-teman sekarang adalah mencari saham-saham yang kemarin belum recover. Nah kemarin kalau dari 8 Maret dari 22 Maret, akhir Maret sampai 1 April, kita tuh setiap bulan baru pasti hijau ya. 1 April hijau, 1 Februari habis koreksi hijau, 1 Januari nggak tahu tuh. Nah, tugas teman-teman adalah sebenarnya mencari saham-saham yang belum recover, karena pasti waktu penurunan ini saham-saham tuh pada turun juga. Tuh. Jadi mungkin dicari saham-saham yang masih di Fibonacci 0,618 atau dekat-dekat itu, seperti itu, dengan yang katalisnya masih bagus. Tuh, terus bisa buat ikut swing high ini. Nanti ketika udah di atas, IHSG-nya udah sampai resisten penannya ini, bisa mulai kurangi porsi. Misalkan tinggal pegang ya yang kuat-kuat aja lah. Pegang 20% aja, 20% saham, 80% cash. Nanti kalau misalkan dia turun lagi, swing low, nah di sini baru masuk untuk siap-siap breakout. Tapi kalau ternyata di sini dia langsung breakout, nggak pakai turun lagi, ya udah ketika breakout belanja lagi, nggak perlu takut ketinggalan, kira-kira seperti itu. Jadi PR-nya adalah cari saham yang belum recover gitu. Nah tapi di video kali ini saya akan membahas salah satu sektor yang sebenarnya menarik juga, dan kalau saya sih melihatnya sudah ada tanda-tanda ya. Nah sektor apa itu? Ini mungkin pertama kalinya ya saya bahas sektor consumer goods. Nanti beberapa saham yang bakal kita bahas. Tuh jadi di video kali ini saya akan membahas sektor consumer goods yang potensinya juga, kalau saya sudah melihat ada tanda-tanda, tapi apakah itu naik sebentar, kita lihat aja nanti, atau dia kembali uptrend, kita lihat aja nanti. Kita mulai dari Unilever.
banyak banget nih yang pasti request Unilever, karena pasti kalau misalkan teman-teman bahasanya ya, ilmu awalnya fundamental, kayak orang tuh pasti menyarankan Unilever gitu. Dia fundamentalnya bagus, terus juga sektornya sangat aman. Tapi kalau misalkan ya teman-teman beli tahun 2017, sekarang tuh masih minus Unilever tuh. Tapi kalau misalkan teman-teman beli tahun 2015, harganya masih sama sekarang ini dari tahun 2015 ya. Tuh, jadi oke, saya malah melihat sesuatu yang kurang bagus ternyata. Tapi ada potensi juga sih. Nanti kita analisa aja. Nah, itu ya. Inilah yang dimaksud dengan saham downtrend. Tapi jangka pendek. Kalau jangka panjang, dia masih uptrend. Dan wajar ya, suatu saham yang udah naik, pasti ada waktunya turun. Kalau udah turun, pasti ada waktunya naik. Dan kalau menurut saya, sekelas Unilever nih, harusnya arahnya masih ke atas sih. Tuh. Kayak Antam kemarin ketika lari gila-gilaan, bantingannya juga gila-gilaan. Kalau Unilever ini karena dia geraknya lambat ya, jadi turunnya pun koreksinya juga lambat, seperti itu. Ini untuk Unilever. Nah, kita lihat dari thread-nya dulu ya, alias ancaman atau analisa jeleknya. Saya melihat di sini ada head and shoulder. Nih, di angka 8.000 ini. Ini shoulder kiri, ini time frame daily ya. Shoulder kiri, ini headnya sama shoulder kanan. Terus dia kemarin breakout waktu corona. Ya harapannya ya udah terpenuhi lah ini waktu corona ini, target head and shoulder-nya udah terpenuhi. Jadi kita nggak perlu sampai sana lagi. Terus dia langsung balik, tapi masih koreksi gitu. Kalau misalkan kita cek dari target head and shoulder-nya, ya mungkin sekitar sini ya, di 8.100 sampai sini. Sebelumnya belum terpenuhi. Tapi apakah pasti terpenuhi ya? Tidak pasti juga. Bisa aja segini udah cukup ya. Itu kalau gambaran lebarnya. Tapi kalau misalkan IHSG terus koreksi ya harusnya mentok-mentok ngabisin jatah head and shoulder-nya ini. Tuh, baru lihat saya soalnya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan dilihat dari corona ini yang udah crash ya harapannya head and shoulder-nya udah terpenuhi lah. Gitu aja. Dan itu kalau dari thread-nya ya. Dan yang jelas, thread yang lebih jelas, untuk saat ini Unilever ini masih downtrend. Jadi, PR-nya beda. Kalau misalkan teman-teman pegang saham uptrend, ketika nyangkut, ya hold aja selama saham itu bagus. Gimana pun juga arahnya masih ke atas, bakalan kejemput gitu. Tapi kalau di saham downtrend, ketika teman-teman pegang barang, dan dia masih lanjut turun, ya itu yang harus hati-hati. Karena mau di average down terus-menerus pun juga arahnya masih ke bawah. Itulah yang dimaksud dengan trend. Jadi ketika kita bisa mengidentifikasi trend, dan kita masuk saham yang sedang uptrend, 50% chance trading kita itu udah win. Kenapa? Yaitu tadi, walaupun kita nyangkut, misalkan ya, contoh ya, nih, Unilever kan strong uptrend nih, uptrend terus kan, sampai tahun 2018 ini. Misalkan, kita waktu itu beli di sini, 28 Oktober 2013 nih, beli di pucuk nih, FOMO, beli di pucuk, harganya berapa ini? 7.400 nih, beli di sini kan. Terus habis itu turun, nyangkut sampai 5.000. Tapi karena saham ini masih uptrend, ya kita bakalan kejemput lagi. Nah, kejemputnya di sini. Nih. Ini Maret 15, ini Oktober 2013. Ya, nyangkut 6 bulan. Tapi kalau nyangkut di saham kayak gini ya bukan nyangkut namanya. Itulah yang saya maksud dengan ketika kita membeli saham uptrend, 50% chance dalam trading kita tuh udah menang gitu. Tinggal ya beli on weakness-nya aja. Beli on weakness ketika di uptrend terus ikut naik satu swing atau hold terus itu bebas. Kayak gitu. Itu bagusnya beli saham uptrend. Tapi kalau kita beli saham downtrend yang sekarang terjadi di Unilever, misalkan contoh nih, kita beli di sini ya 9.800 nih. Turun tuh. Di sini average down 8.400. Anggap average-nya jadi 9.000. Oke lah 9.000. Oke, di sini cuan, masih di hold. Ternyata turun lagi nih. Terus di average down lagi. Misalkan jadi 7.000 average-nya. Terus di sini kita untung, tapi turun lagi. Ya, itu yang dimaksud kayak ketika kita hold saham downtrend tuh ya bakal semakin turun gitu. Cuman, ya ini sesuatu yang wajar, uptrend dan downtrend tuh. Naik dan koreksi itu sesuatu yang wajar dalam saham. Ibaratkan ketika saham itu naik, pasti kan udah pada cuan tuh. Nah, pasti ada yang pengen taking profit untuk yang trader jangka pendek, seperti itu. Nah, itu mungkin trade-nya ya, dia masih downtrend. Jadi lebih baik hati-hati. Kalau
teman-teman mau buat jangka panjang ya, 10 tahun, 20 tahun, kalau menurut saya masih sangat oke sekali. Tapi kalau buat trading, nah ini sarannya nih. Nih, itu tadi ya. Kalau misalkan buat jangka panjang ini tinggal average down, average down, average down. Nanti ketika dia breakout ya kita tinggal ngikutin aja. Mungkin dollar cost averaging bisa. Tapi kalau misalkan teman-teman trading, pertama tadi kan udah trade-nya ya, ancamannya ya. Sekarang saya melihat peluangnya, opportunities ya. Ini kalau saya lihat udah terjadi divergent. Jadi ini ya, dari 14 Januari ini dia kan turun terus nih, 14 Januari, 18 nih ya. 15 lah, 15 Januari sampai sini tuh arahnya ke bawah. Sedangkan dari RSI-nya dia arahnya ke atas. Nah, ini kan regular bullish divergent ya. Artinya momentum. Kekuatan trennya itu semakin melemah ini dan bakal bersiap untuk pembalikan arah. Itu saya cuma melihat dari sini karena dia kalau misalkan kita melihat saham uptrend dan terjadi divergent, ya hati-hati karena mungkin trennya sudah mulai melemah. Tapi kalau kita lihat saham downtrend dan sudah terjadi divergent, ya siap-siap karena biasanya dia trennya sudah melemah dan siap pembalikan arah kayak gitu. Ini kalau menurut saya sudah lumayan aman kalau teman-teman mau masuk ya. Mungkin bisa dibudgetin, kalau trading bisa dibagi dua lah. Masuk di 6.500 sama nanti kalau misalkan pahit-pahitnya ya di sampai 5.500 nih masukin sisanya. Tuh, tapi kalau misalkan buat trading ya kalau menurut saya ini bakalan ada pantulan sih. Cuman apakah pantulannya cuman itu nanti mungkin buat target ya. Tuh, pertama saya melihat sudah ada divergent. Kedua juga kalau nggak salah Unilever ini udah mulai diakumulasi asing. Yang kita tahu kan Unilever ini kan bandarnya asing ya. Tuh, asing mulai masuk lagi setelah distribusi terus itu. Cek aja distribusinya ketika dia downtrend ya. Dan sekarang dia udah mulai kelihatan divergentnya inilah. Nah, itu untuk yang bagusnya, peluangnya, opportunities. Nah, untuk target, kalau menurut saya pertama dia harusnya bisa ke 6750 nih. Dengan resisten dekat 6750 ya. Kalau misalkan breakout bisa ke sini 7000, kalau misalkan breakout bisa ke 7300. Terus next dia harusnya bisa ke garis downtrendnya ini yang warna biru. Kalau misalkan teman-teman trading lebih baik ketika menyentuh garis downtrend itu kita jual aja. Kenapa? Karena takutnya kalau dia nggak bisa breakout turun lagi. Tapi kalau misalkan kita lihat ya garis downtrend ini udah 3 kali kena. 1, 2, 3, bahkan 4 kali ya. 4 kali kena. Harusnya tren ini semakin melemah gitu. Karena dia udah dikenain terus. Sama ketika uptrend udah kena 3 kali, harusnya semakin melemah. Dan kalau misalkan ini nanti bisa breakout, menurut saya bakalan cakep banget sih ini Unilever ini. Dia breakout, terus yaudah ketika dia kan, saya kan pernah bilang ya, arah harga itu cuma ada 3. Uptrend, downtrend, sama sideways. Untuk saat ini Unilever downtrend. Kalau misalkan dia bisa breakout downtrendnya, ya pilihannya cuma 2, sideways sama uptrend. Cuman kalau menurut saya harusnya dia uptrend. Udah, itu yang dimaksud dengan downtrendnya udah mulai melemah ya. Dari ada divergent, terus juga ini udah di retest 3 kali. Seperti itu. Tapi kalau misalkan trading, alangkah lebih baik kalau udah nyentuh garis trend ini ya, itu dijual dulu aja sekitar 7.500. Nanti kalau misalkan dia breakout, volumenya besar, waktu retest beli lagi buat nge-swing ke atas kayak gitu. Tapi kalau teman-teman investasi, ya mungkin ini angka-angka yang bagus buat entry lah, area 6.500 ini. Seperti itu. Dan targetnya ya pokoknya ke downtrend ini. Kalau menurut saya harusnya jebol sih, harusnya ya. Kayak kita lihat aja besok gimana. Tuh, kalau misalkan dia jebol, ya dia bakalan uptrend. Dan kalau target mungkin, tapi ini bukan target sebulan 2 bulan ya, karena ini saham geraknya lama tapi aman karena sektornya bagus gitu. Lagian kalau menurut saya sebenarnya Consumer Goods ini sektor paling bagus pertama, kedua baru finance. Cuman ya memang sahamnya sekarang baru pada downtrend gitu aja. Tapi kalau cari sektor-sektoran yang paling aman, menurut saya paling aman Consumer Goods. Tuh, kalau dia bisa breakout downtrend ini dan mau di hold jangka panjang ya, mungkin 5 tahun 10 tahun. Kalau menurut saya kalau cuma ke 10.000, 11.000 ini bisa. Karena ya ini mungkin falling wedge ya. Misalkan kayak gini, terus targetnya ya sepanjang ini. Tapi ya itu terlalu panjang juga sih. Tapi ya bisa juga gitu kalau tiba-tiba dia uptrend gitu kan. Seperti itu. Itu untuk Unilever yang menurut saya juga ini saham yang ya aman lah kalau teman-teman pegang. Saya belum mau ngasih watchlist saham-saham yang apa ya, yang liar ya, yang volatile ya, karena
ya saya lebih suka ngasih yang kayak gini aja. Untuk yang volatile saya pakai sendiri karena takutnya nanti ketika saya ngasih watchlist saham yang volatile yang bahasanya gorengan dengan tanda kutip, atau saham yang volatile yang larinya liar sehari 15%, besoknya ARB ya gitu kan. Takutnya kalau teman-teman ada yang belum bisa mengikuti tapi nyoba-nyoba beli. Nanti kalau misalkan kita udah semakin lama, saya rasa semakin baik, mungkin watchlist saya bakal semakin lebar juga untuk saham-saham second linernya bakalan banyak. Cuman kalau di awal lebih baik ya belajar dulu aja di saham kayak gini. Tuh, Unilever menurut saya udah menarik target-targetnya. Yang pasti ini saham aman banget lah dari produknya. Semua orang pasti pakai harusnya ya. Tuh. Next kita ke Mimian dulu kali ya. CBP nanti sama INDF. CBP juga dia udah ya bukan divergen sih. Cuman kalau misalkan kita lihat RSI cuma turun dikit, tapi ini harganya turun banyak gitu. Artinya ya ini kekuatannya udah berkurang. Kan RSI itu kan relative strength index, jadi kayak mengukur kekuatan pergerakannya gitu. Kalau nggak salah ya. Tuh. Jadi penurunan yang kali ini, yang ini itu tidak disertai dengan RSI-nya. Hasil ya dia segera mantul. Ini juga ada tanda-tanda pembalikan arah CBP yang kita tahu juga sektor dan produknya sangat aman. Sampai kapanpun dia orang tetap bakalan makan Indomie. Apalagi ICBP udah mulai ekspansi ke luar negeri ya. Kemarin beli Pine Hill di luar negeri lah pokoknya. Karena mungkin ya untuk pasar Indonesia dia udah mature gitu, udah matang. Jadi dia cari ekspansinya ke luar negeri. Karena ya itulah, kalau Indonesia kan Indomie udah gak ada lah orang yang gak pernah makan Indomie kecuali bayi baru lahir ya. Tuh. Jadi kayak semua orang tuh, saya pun juga suka ya sama yang namanya Indomie gitu, apalagi Indomie goreng pakai telur, terus kasih apa-apa gitu, wah mantep banget pokoknya. Tuh, dia produknya aman, sektornya aman, kemarin juga habis ekspansi, terus juga kalau nggak salah pendapatannya tuh naik banyak kemarin tuh, yang kuartal 4 itu, teman-teman bisa cek aja. Dan ini kalau menurut saya dia udah mulai buat pembalikan arah. Nih kalau saya lihat dia comebacknya ini ya, nggak tahu pattern apa ini. Double bottom juga bukan, cup handle juga bukan, yang pasti dia sekarang arahnya udah ke atas dan sudah tidak membuat lower low, karena kalau dia bikin lower low dia harusnya downtrend gitu. Tapi dia arahnya udah mulai ke atas, dan kalau menurut saya ini dia sedang membuat bullish pattern. Beberapa hari mungkin ya yang lalu atau beberapa minggu, makanya akhir-akhir ini saya kalau ngerekomen ICBP itu masuklah di area 8.900. Kalau nggak salah waktu ICBP open gap gitu, saya bilang kalau mau masuk ICBP tunggu dia nutup gap dulu di 8.900 itu lebih aman. Nah, dan ini sekarang dia di area 8.900 gitu. Koreksinya sebelumnya juga volumenya kecil-kecil dibandingkan volume waktu naik ya. Artinya ini 8.900 ini udah aman kalau misalkan teman-teman pengen entry untuk ICBP. Dan kalau misalkan dia bisa breakout flag ini atau falling wedge ini, ya dia targetnya segini. Karena panjangnya, targetnya sama kayak panjang tiangnya. Nih panjangnya segini kan. Kalau kita tarik, ya harusnya segini. By teori seperti itu. Apakah mungkin? Menurut saya mungkin. Jadi base entry-nya 8.900, target breakout ini dulu lah. Dia kesini nih, 9.200. Resisten terdekat 9.300 yang sebelumnya support ya. Nih, 9.300 support. Sini juga support. Area-area sih lah 9.300 sampai 9.600 itu area yang sebelumnya area demand jadi area supply sekarang. Tapi kalau misalkan bisa breakout itu harusnya dia bisa breakout downtrend warna hijaunya ini, karena CBP juga jangka menengahnya masih downtrend ya. Kalau kita lihat jangka panjangnya dia masih strong uptrend, kuat sekali, bahkan naik dari harga berapa nih, dari Rp1.900 tahun 2011 sampai puncaknya ini 2019, berarti 8 tahun ya. 8 tahun jadi 12.000. Tuh dia masih strong uptrend. Cuman ya dia baru koreksi aja. Terus juga kalau nggak salah juga mulai diakumulasi oleh asing. Ini ICBP ini. Kalau saya mantau-mantau di RTI ya sering masuk di net foreign buy ICBP ini. Tuh buy technical itu ya angka-angkanya. 9.000 sampai 9.600 itu menurut saya target. Kalau misalkan dia breakout dan bisa breakout garis hijau ini yang downtrend channelnya ini, cakep banget harusnya. Dia bisa kembali uptrend lagi. Tuh. Target ya mungkin jemput ke sini ya, ke puncaknya ini 12.000. Tuh, dan dengan melihat fundamentalnya yang ICBP, pokoknya kalau dari laporan keuangan, produk dan lain sebagainya, ICBP itu nggak ada duanya lah. Bagus intinya, ya ada duanya sih, tapi bagus gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat dari pergerakannya, dia kayak mulai ekspansi ke luar negeri, ya itu karena
dia mau memperbesar pasarnya biar pendapatannya lebih besar. Nah, itu bakal menarik di masa depan gitu loh ketika dia ekspansi itu. Bayangin aja sekarang waktu pendapatannya segini, harganya segini. Nanti ketika dia sukses yang di Arab, Pine Hill kalau nggak salah Arab ya, atau mana saya lupa itu. Tapi kalau misalkan dia sukses ekspansinya di sana, bisa memegang di sana ya itu nanti ketika nanti misalkan pendapatannya naik jadi 2 kali lipat, ya jangan kaget juga kalau harganya jadi 2 kali lipat. Yang pasti ini bukan saham yang sehari ARA, sehari ARB, enggak ya. Ini lebih enak buat jangka panjang seperti itu, karena sektornya aman, fundamentalnya bagus juga. Tuh, RSI-nya juga udah semakin di area oversold dan mulai kembali. Itu dia. Next kita ke INDF. Ini induknya ICBP ya. Ini juga menarik, cuman yang perlu kita lihat kalau tren jangka panjangnya ya, kalau menurut saya INDF ini ya kalau jangka panjang banget sih dia uptrend. Pernah dari 675 sampai high-nya mana nih? Sini kan 9.200. Setelah itu ya kalau menurut saya dia ini sideways, bukan downtrend. Tapi juga kelihatan ada downtrend juga ya di view besarnya, mungkin kayak gini. Nah, nih udah kena 1, 2, 3. Nah, apakah ini comeback? Nggak tahu juga. Itu untuk view jangka panjangnya. Jadi memang consumer goods ini masih pada downtrend ya, atau sideways seperti itu. Kecuali Mayora itu udah breakout. Sebelumnya dia uptrend, terus di sini dia mulai downtrend, tapi slope-nya tidak seagresif Unilever ya, miringnya tidak terlalu tajam. Terus dia sideways terus dari 2016 nih. Dan sekarang menurut saya udah cakep kalau untuk jangka pendeknya. Nih. Yang sebelumnya dia sampai oversold ini ya. Nah, ini juga kan udah terjadi divergen kan. Ini yang saya maksud dengan divergen. Tuh. Ini dari sini sampai sini cenderung sideways ya. Sedangkan ini tanggal berapa nih? 1 Februari sampai 23 Februari. 1 Februari sampai 23 Februari. 19, 22, 23. Nih, bullish divergent ya. RSI udah mengarah ke atas. Tuh, cakep harusnya ini ya NDF ini. Dan kalau misalkan kita lihat ya, dia udah breakout ini juga. Downtrend jangka pendeknya. Nih, di tes 1 kali, 2 kali, yang ketiga dia breakout. Volume breakoutnya pun juga cakep. Nih, cakep sekali nih. Breakout dengan volume yang besar ya. Ini yang mungkin bukan fast breakout itu seperti itu. Bagus ini. Untuk jangka pendeknya dia udah jebol. Tren dari 2020-nya kan dia downtrend kan. Nah, ini udah patah. Mungkin untuk target ya harusnya bisa ke sini juga. Tapi ya bukan jangka pendek ya. Cuman kalau INDF tuh lumayan oke sih, spreadnya dia lumayan besar. Ke 7.800 nih target. Dan kalau base entry-nya, kalau menurut saya dia baru retest ini. Nih ya, ini kan dia kemarin habis breakout, walaupun sudah di retest, cuman kalau tanda-tandanya ya, karena ini RSI-nya juga patah. Nah, kan jebol kan RSI-nya. Kalau menurut saya dia baru mau nge-retest dulu. Retest garis ini. Nah, mungkin ini bisa dibuat peluang untuk entry. Di mana base entry-nya kita pakai Fibonacci. Nih ya, dia 0,236 itu udah jebol. Kalau menurut saya, kalau teman-teman pengen nyicil ya, itu bisa di area 6525. Karena ini Fibonacci 0,382. Sebelumnya juga resisten, nih. Di candle yang, saya perbesar deh. Nah, candle yang ini kan dia resisten nih, 6525 ini. Harusnya sekarang jadi support. Tapi kalau misalkan masih jebol, menurut saya bisa ke 6425 ini. Tapi kalau sampai 0,618 menurut saya enggak sih. Karena kalau sampai 0,618 ya dia harusnya masuk downtrend lagi gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman masuk ke INDF bisa dibajetin 2 kali pembelian. 2 kali pembelian. Pertama masuk di 6525 misalkan 40%, kedua masuk di 6425. Tapi ya jaraknya enggak terlalu jauh juga sih ya. Kalau enggak ya biar aman dibalik aja. Yang sini 60%, yang sini 40%. Kalau enggak, kalau mau sekali beli ya silahkan juga. Seperti itu. Bebas teman-teman pokoknya. Cuman kalau menurut saya itu, dia mencoba untuk kembali nge-retest ini. Kenapa? Karena kalau menurut saya, ini patternnya adalah cup handle. Calon-calon. Dia baru mau membuat cup and handle. Ini cupnya, ini calon handle-nya. Nah, misalkan gini ya, dia sampai sini, Fibonacci 0,5 tadi. Tuh, harusnya kalau misalkan dia bikin cup handle ya, itu cakep banget sih harusnya.
Nanti ketika dia sampai sini bikin calon cup, masuknya jangan, kalau teman-teman udah tahu kayak gini ya, masuknya jangan waktu breakout. Masuk aja waktu di sini. Ketika dia udah rounding bottom kedua, bikin handle-nya di Fibonacci 0,5 atau 0,382 tadi, mulai masuk aja kalau pengen beli EDF ya. Terus nanti waktu naik, kalau misalkan breakout masuk lebih banyak, model trading masukin di sini, model investasi masukin di sini. Terus udah ikutin satu swingnya. Kalau menurut saya bisa ke sini sih, minimal ya 7.300. Kalau beneran bikin cup handle ya, dia harusnya ke sini 7.400-an, 7.350-an ini. Kalau misalkan bisa breakout bisa ke sini nih 8.000. Tapi kalau 8.000 ya artinya tren ini udah dijebol juga, downtrend ini. Dan kalau misalkan dia sampai jebol downtrend, ya udah opsinya cuma 2, sideways atau uptrend. Menurut saya harusnya bagus sih ini, INDF juga ini. Karena itu ya, sektor-sektor lain itu udah pada recover dari corona kemarin. Sedangkan consumer goods ini masih belum kemana-mana lah itu. Yang pasti sesuaikan aja ya kalau teman-teman mau entry. Tuh. Terus kita masuk ke Mayora bentar lah ya. Ya, yang saya maksud dia sebelumnya uptrend kuat sekali Mayora ini. Terus di sini dia downtrend. Nih, misalkan kayak gini ya. Nah, di sini dia breakout, retest. Wah, ini benar-benar di respect ya. Kelihatan banget nih garisnya nih. Berkali-kali mantul di sini. Dia breakout dengan candle yang besar. Volumenya juga lumayan. Habis itu retest. Terus ya udah, pilihannya cuma 2 ketika downtrend itu selesai. Sideways atau uptrend. Dan menurut saya ini jangka menengahnya dia udah uptrend gitu. Nih, cakep juga Mayora ini. Yang pasti ini saham-saham di sektor yang aman ya. Tuh, cuman saya melihat kemarin skenario-nya agak bahaya sih. Mungkin bisa double top di neckline. Tapi ternyata apa? Dia mantul. Makanya teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman lihat head and shoulder, lihat double top, selama dia belum breakout, yaitu belum konfirmasi. Jadi kayak mungkin, waduh ini mau double top nih, keluar dulu aja dah. Ternyata gagal. Dan kalau misalkan kita pakai candle daily, konfirmasinya di candle daily juga. Seperti itu. Ini bahkan si Mayora ini mantul ya. Cuman yang perlu diwaspadai adalah dia mantulnya volumenya kecil. Tuh, itu untuk trade-nya, ancamannya. Takutnya seperti itu. Tapi kalau misalkan dia nanti tiba-tiba koreksi, karena ini ya, volumenya kecil, candle-nya besar, 4% ini, harusnya bahaya sih ini. Kalau yang saya lihat. Kalau misalkan ini nanti benar-benar dia koreksi, jebol double top, ya mungkin dia bisa koreksi sampai ke sini 2.300-an ini. Itu udah area base entry sih untuk Mayora. 2.300-an. Tapi kalau teman-teman mau entry pertama yang lebih agresif ya di 2.500. Nah itu neckline-nya. Atau pengen lebih agresif lagi bisa di 2.640 nih. Itu area support resist. Ya. Besok dilihat dulu aja. Tunggu konfirmasi dulu aja untuk Mayora. Apakah dia bisa bertahan di 2640 atau bisa bertahan di 2520, 2500 atau bisa bertahan di 2300. 2300 sini 2340 ya, 2350-an sama 2200-an. Tuh. Level-levelnya Mayora tuh supportnya. Tapi ya ini saham dengan bagus lah dia. Terus bisa juga dia bikin cup handle juga ya. Calon-calon bisa juga. Ini cup. Nah ini baru mencoba membuat handle-nya. Kalau misalkan dia bikin handle, ya harusnya coba kita ukur ya. Misalkan dia bikin cup handle di 0,5, ya dia berarti koreksinya sampai 2150. Tapi kalau dia bikin handle-nya di 2340, ya dia berarti koreksinya sampai 2340. Itu pakai Fibonacci-nya. Tuh, karena ya ketika dia mantul, yang saya takutkan adalah volumenya tidak ada. Artinya kenaikan ini tidak di-respect. Biasanya kayak gini yang turun lebih dalam kayak gitu. Tapi nggak tahu. Besok kita lihat aja. Tuh ya, mungkin base entry-nya di 2340. Juga tepat pada mantul-mantul di sini, support klasik juga, area demand 2340 sama 2150 itu base entry-nya untuk Mayora. Dan kalau dia bikin cup handle juga, menurut saya itu consumer goods mau manggung semua itu. Itu ya untuk Mayora. Kita masuk ke Aisa, ini yang habis ganti manajemen ya. Ini yang lumayan oke untuk trading, tapi hati-hati juga resikonya tinggi. Nah, untuk Aisa kemarin kan habis pergantian manajemen dia setelah nyungsep sampai 50 ya ini ya. Oh enggak, 126. Habis itu langsung arah. Tuh. Dia kembali. Pokoknya untuk Aisa ini kalau base entry-nya di area sini 280 nih.
atau enggak ya 300-an lah, support psikologis kan. 300, 294 sama 280 itu base entry-nya Aisyah. Untuk target ya sini dulu 332, dan ini mungkin bisa bikin double bottom juga ya, bottom 1, bottom 2. Kalau breakout 322 harusnya bisa ke 332 dan ke sini 360. Cakep, ini kalau buat trading enak karena spreadnya besar ya, candle itu besar, tapi ya resiko tinggi. Cuman ya kayaknya ada sesuatu mau comeback ini Aisyah ini. Itu aja, sesuaikan aja buat teman-teman. Nah, terus kita bahas 2 rokok ya, karena dia juga consumer goods juga. Ini AMSP juga mulai oke sih, AMSP ini harusnya. Karena dia udah breakout ya, downtrendnya. Nih, saya nyambungin dari yang ini ke sini, ke spike pertamanya atau shadow pertamanya, terus ya udah di sini dia breakout. Waktu ini dia breakout tapi false ya, false breakout. Terus dia breakoutnya di sini nih mungkin ya, yang candle-nya besar nih. Volumenya juga lumayan waktu breakout di sini nih. Nih. Ini juga kalau nggak salah satu yang bandarnya masih nyangkut ya, kalau kita melihat dari cara awam, karena harusnya bandar pun juga bisa lempar-lemparan, masuk pakai sekuritas ini, keluar pakai sekuritas itu, kayak gitu. Cuman kalau misalkan kita hitung dari kemarin waktu masuk di sini besar itu, harusnya bandar masih nyangkut dan ya harusnya arahnya diarahin ke atas gitu. Untuk base entry-nya di dekat 1350. Ini juga dividennya besar, udah mau masa-masa pembagian dividen ya. Bisa jadi potensi juga. 1350-an tuh base entry-nya. Sekarang 1370, masih oke sih harusnya. Target terdekat ya sini dulu. 1500. Kalau bisa breakout ke sini 1535. Kalau bisa breakout harusnya ke garis biru dulu ini. Ini minor downtrend-nya ya. Dan kalau dilihat-lihatnya sih kayak dia mau bikin inverted head and shoulder kiri, headnya sama ini calon shoulder kanan, tapi nggak tahu juga nanti. Cuman kalau misalkan dia bisa breakout garis biru ini, itu bakalan cakep. Dan dia sudah tidak downtrend karena dia udah jebol trennya ini ya. Tuh udah di breakout sama dia. Atau kalau misalkan kita revisi, nah, kalau yang garis revisi, saya kasih warna beda ya. Nah, itu dia belum breakout sih. Tapi kalau yang awalnya, ya dia udah breakout. Ya mungkin bakal jadi resisten juga. Cuma untuk base entry-nya di area 1350. Seperti itu. Ini juga ada koreksi panjang, AMSP ini bisa jadi peluang ya. Masih ada gap juga nih. Bagi pecinta gap, ada gap di 2770. Kalau misalkan dia nutup gap aja, itu udah 100% teman-teman udah dapat bagger tuh. Sekarang 1370, dia ke 2800 ya. Kalau 1000 average 1400 aja, kalau ke 2800 kan udah cuan 100% kan. Tapi kalau 1370 ya lebih dari 100% berarti. Itu kalau misalkan dia nutup gap ini ya. Seperti itu. Harusnya juga bisa ketutup sih, tinggal tunggu waktunya aja. Entah bakal ditutup tahun ini atau tiba-tiba dia turun lagi terus baru nutup ya bisa juga. Yang pasti kita lihat aja besok. Cuman kalau menurut saya udah mulai menarik juga ini. Dia dari RSI-nya juga udah ngegas ke atas ya. Ini RSI ngegas banget nih ke atas nih kalau dibandingkan dengan pergerakan harganya. Seperti itu. Next kita ke temennya yang saya lihat-lihat kemarin udah mulai diakumulasi asing juga ya. Nah, ini juga ada terjadi divergent nih. Jadi memang tren-trennya itu udah pada melemah ya. Makanya saya bilang cukup potensial karena dia downtrendnya udah melemah, belum recover nih. Dia harganya turun tapi RSI-nya naik kan. Ini yang disebut dengan regular bullish divergent. Tuh. Kemudian juga naik dengan volume yang lumayan. Ini juga mau bagi dividen. Untuk base entry-nya, ini kayaknya dia comeback-nya pakai double bottom nih. Ini bottom 1, ini bottom 2. Berarti base entry-nya di sini 37.800 nih. 38.000 lah. 38.000 itu base entry. Dan tapi ada gap ya, yang perlu diwaspadai ini aja. Dia open gap. Mungkin lebih cakep kalau dia udah nutup gap dulu. Tapi kalau misalkan nggak dikasih nutup gap ya bisa juga karena ini udah double bottom ya. Tapi bisa juga sih nutup gap terus dia bikin cup and handle bisa juga. Berarti kalau mau nyicil ya dimulai dari 3.800 terus next masuknya di 3.700 tuh.
Kalau dia nutup gap akan lebih bagus. Habis itu baru naik, karena dilihat dari RSI-nya udah strong banget nih. Tapi nanti ketika dia terjadi divergent di atas ya harus hati-hati juga. Artinya dia bisa turun lagi. Seperti itu. Untuk target ya mungkin ini masih ada gap juga ya di sini ya, 44.300, dan di sini juga masih ada gap di 66.000. Emang rokok tuh kayak gini ya. Tuh. Cuman PR-nya sih nggak usah muluk-muluk ya, nge-breakout downtrend channel dulu aja, ini warna hijau nih. Dari sini downtrend channelnya dia. Oke. Mungkin itu aja untuk watchlist sahamnya hari Minggu ini. Yang pasti silakan teman-teman kalau mau beli jangan karena saya. Teman-teman harus punya analisanya. Analisa simpel aja nggak apa-apa. Juga punya trading plan biar tidak bingung ketika nyangkut. Oke, wah menarik nih watchlistnya cuan-cuan saham. Saya pengen lah masuk HMSP. Saya bikin trading plan dah. Masuk di sini, target di sini, stop loss di sini, durasi segini. Oke, saya mau investasi jangka panjang. Trading plan-nya masuk segini, budget segini, take profit 1 tahun ke depan. Atau kalau enggak, nutup gap. Itu mana duluan yang tercapai gitu. Jadi kayak jangan langsung dimakan mentah-mentah, besok beli semua. Wah, cuan-cuan saham bilang watchlist-nya Consumer Goods nih. Besok beli Unilever, ICBP, INDF, Mayor, Aisyah, terus Gudang Garam sama HMSP. Jangan gitu ya. Itu nggak lucu itu namanya. Kayak gitu. Jadi teman-teman harus punya trading plan, dan itu yang bakal menyelamatkan teman-teman sendiri. Yang pasti ketika ada rekomendasi dari siapapun, analisa dari siapapun, harus punya trading plan-nya sendiri dulu. Oke, mungkin itu untuk konten hari ini ya, hari Minggu. Kalau misalkan ada kurang dari penyampaian saya mohon maaf. Terus juga yang ada pertanyaan, kritik atau saran bisa sampaikan aja di komen YouTube. Nanti bakalan saya balas, saya jawab, saya terima. Dari video netizen bertanya, cuan-cuan saham menjawab. Yang pasti saya tuh selalu membaca komen, cuman membalasnya ya sekarang udah pakai video itu karena sudah mulai banyak sekali komennya. Ya saya juga senang teman-teman antusias. Semoga juga cuan-cuan saham bisa semakin besar, bisa jadi komunitas trading yang bagus lah, kondusif seperti itu. Oke, mungkin itu dari saya. Tadi saya mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Oke, besok hari Senin siap-siap tempur lagi. Sekian dari saya dan salam cuan.